Perkenalkan kami dari tim kelompok 4. Sini akan presentasi terkait tim project, di mana terkait mata kuliah Production and Operation Analysis. Di sini kami terdiri dari 5 member. Yang pertama ada Pak Rian, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Mbak Gloria, selanjutnya ada Pak Dimas, dan yang terakhir ada Pak Rangga. Latar belakang dari tim project ini adalah yang di mana di dunia industri ini manufaktur perusahaan dihadapkan berbagai tantangan di mana di sini kita eh, bertujuan untuk memahami konsep dan peran perencanaan serta pengendalian produksi dalam sistem production analysis. Yang kedua menganalisis terhadap perencanaan produksi mulai dari forecasting sampai dengan time frame. Yang ketiga menerapkan konsep-konsep dari PPC dan yang keempat adalah menyusun terkait gambaran sistem produksi yang terintegrasi dan efisien. Yang pertama ada terkait modul forecasting, di mana forecasting sendiri adalah merupakan proses peramalan permintaan di masa depan berdasarkan data historical, tren, dan pola permintaan. Di mana dari metode forecasting sendiri terdiri dari 4 metode, yaitu ada metode TSD atau Time Sheet Decomposition, yang kedua ada MA, Moving Average, dan yang ketiga ada Hot, dan yang keempat ada Winter. Selanjutnya di sini adalah salah satu contoh dari forecasting ya. Di sini ada time sheet computing TSD, MA, Hold, dan Winter. Di mana dari study case La Pamelia Baik, di mana di sini terlihat dari MAP, MAD, dan MSE-nya dilihat yang paling kecil adalah dari metode di Winters. Sehingga salah satu yang kita pakai dari tim project ini adalah metode Winters untuk lebih lanjutnya secara kesimpulan. Selanjutnya bisa dijelaskan dari rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu adalah aggregate planning. Untuk aggregate planning sendiri itu perencanaan produksi jangka menengah yang bertujuan untuk menentukan tingkat produksi. Biasanya untuk aggregate planning ini di sekitar 3 sampai 8 bulan untuk planningnya. Dan untuk strategi yang biasa di dalam aggregate planning itu ada tiga. Itu yang pertama adalah strategi, yaitu perencanaan agregat, di mana ini menyesuaikan dengan tingkat permintaan. Terus untuk yang berikutnya itu ada Constant Workforce Plan, CWP. Itu strategi yang memperhatikan dengan jumlah tenaga kerja yang konstan. Dan yang terakhir itu mix strategis. Nah, untuk mix strategis dan additional constraint ini itu ialah aggregate planning untuk memperoleh biaya total yang minimum, yang sangat minimum dalam penerapannya. Untuk nextnya, nah berikut ini adalah contoh dari case study dalam family back yang telah kami kerjakan, di mana ini ada yang case strategi zero inventory plan, kemudian ada juga constant workforce plan, kemudian ada eh, untuk yang terakhir ini ialah yang gabungan itu di mana total cost termurah itu ada di angka di 210 juta sekian. Kemudian berikutnya, untuk assembly proses merupakan proses perakitan berbagai komponen menjadi produk jadi. Nah, biasanya di dalam proses assembly proses ini ada tiga, di antara ada assembly chart, di mana assembly chart ini merupakan adalah diagram yang menunjukkan urutan perakitan komponen hingga menjadi produk akhir. Dan ada product structure. Product structure ini merupakan representasi hierarki dari suatu produk yang menunjukkan hubungan antara produk akhir, sub, dan penyusunnya. Dan yang terakhir ada bill of material, di mana BOM ini ialah daftar lengkap seluruh bahan baku, komponen subassembly, serta jumlah kuantiti yang dibutuhkan dalam membuat satu unit produk itu sendiri. Next. Nah, ini berikut adalah contoh dari case study level Milbank yang telah kami kerjakan. Di sini untuk yang sebelah kiri itu adalah contoh bill of material, di mana ini ada komponennya, ada levelnya, ada kodenya, deskripsi, dan juga kuantitinya. Kemudian untuk ada product structure, ini merupakan contoh flow-nya, gambarnya, dan juga assembly chart juga itu termasuk dengan diagramnya. Berikutnya, MPS nanti akan dijelaskan oleh Mbak Gloria. Mungkin dipersilakan Mbak Gloria. Oke, baik. Untuk MPS atau Master Production Scheduling merupakan rencana produksi rinci yang menyatakan jumlah dan waktu produksi produk jadi. MPS ini berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan agregat dan perencanaan kebutuhan material. Dengan MPS, perusahaan dapat mengetahui kapan dan berapa banyak produk yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaannya.
Nah, ini merupakan dari perhitungan MPS didapatkan bahwa number of ordernya itu rata-rata di atas 36.000, 35.000 sampai dengan sekitar 40 ribuan. Kemudian safety stoknya sekitar 8.750 dan juga didapatkan juga untuk master schedule-nya agar permintaan dapat terpenuhi itu eh, dibuat rata-ratanya sedemikian rupa. Oke, bisa next. Kemudian lanjut ke Material Requirement Planning atau MRP. Ini merupakan sistem perencanaan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan material, waktu pemesanan, dan jumlah pemesanan bahan baku maupun komponen. MRP ini menggunakan input berupa MPS, BOM atau Bill of Material, dan juga data persediaan. Tujuan dari MRP adalah untuk memastikan material tersedia tepat waktu dengan persediaan seminimal mungkin. Nah, ini merupakan hasil perhitungan dari MRP. Jadi ada pertimbangan dari lot size, lead time, dan safety stock. Kemudian didapatkan juga outputnya seperti gross requirement, schedule receipt, PAB, net requirement, serta plan order, receipt, dan order release. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait load sizing, di mana load sizing ini merupakan metode untuk menentukan jumlah pemesanan dan produksi yang optimal tiap periodenya. Jadi tiap inventory control itu sangat tergantung pada load sizing itu sendiri. Adapun metode yang digunakan itu ada empat. Yang pertama ada silver mill heuristic, di mana dengan silver mill heuristic ini metodenya melakukan pendekatan yang dinamis terhadap load eh, barang itu sendiri untuk biaya-biaya per periodenya. Kemudian untuk LUC atau least unit cost ini menggunakan pendekatan dengan menentukan biaya produksi, biaya produknya yang paling minimal. Kemudian ada juga PPB atau part period balancing, di mana metode sizing ini menyeimbangkan biaya setup dengan biaya penyimpanan berdasarkan konsep ekonomi part period. Kemudian ada Wagner-Witten method, di mana metode ini juga merupakan metode load sizing yang dinamis untuk menghasilkan solusi yang optimal berdasarkan total biaya persediaan selama waktu perencanaan itu sendiri. Oke, next. Nah, berikut adalah hasil eh, load sizing dari case study La Familia Bag, di mana di sini untuk total biaya load sizingnya yang berdasarkan hasil forecastnya adalah 2.016.000. Kemudian ada juga untuk perhitungan biaya overtime dan subkontrak, expected revenue dan expected profitnya berdasarkan hasil load sizing material itu sendiri. Oke, boleh di next. Kemudian ada inventory control subject not demand. Ini merupakan pengendalian persediaan barang ketika permintaan sudah diketahui secara pasti. Nah, untuk persediaan barang itu sendiri nanti akan diplot-plotkan ke dalam papan metodenya bisa disebut metode Kanban, di mana nanti untuk tiap-tiap lead time dari masing-masing barang itu akan diplot, kemudian dibuat expected time lead time-nya, kemudian nanti akan diketahui ya minimum inventory-nya per unitnya seperti apa. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya itu ada operation scheduling. Nah, untuk operation scheduling ini merupakan penjadwalan aktivitas produksi secara detail untuk tiap-tiap mesin, kemudian ada juga untuk manpower atau para pekerjanya. Kalau untuk case study level Melebek, ini ada optimisasi dari mesin. Yang pertama ada milling mesin, kemudian latih mesin, drilling mesin, dan juga CNC. Di mana untuk part-part yang dioptimisasi itu brake parts, calipers, caliper mount bolts, rotor, dan hydraulic hose. Lalu untuk tiap-tiap mesin itu sendiri nanti dilakukan optimalisasi kembali untuk tiap-tiap manpower-nya. Di mana manpower itu nanti akan dihitung per harinya, lalu akan dilakukan penjadwalan sendiri untuk tiap-tiap manpower dan juga mesin itu sendiri. Adapun yang terlampir di tabel di bawah merupakan Gantt chart, di mana Gantt chart itu sendiri merupakan
optimisasi dari penjadwalan mesin itu sendiri. Di mana untuk sorry, di mana untuk mesin scheduling itu ada metodenya ya. Yang pertama ada Johnson algorithm, kemudian ada CDS algorithm dan juga CPM dan PRT ya untuk project scheduling. Oke, selanjutnya yaitu bagian kesimpulan dari proyek ini. Perencanaan dan pengendalian produksi merupakan sistem yang saling terintegrasi dan sangat penting dalam mendukung kelancaran proses manufaktur. Dimulai dari forecasting hingga operation scheduling, setiap tahapan memiliki peran strategis dalam memastikan permintaan pasar dapat dipenuhi secara efisien. Penerapan metode PPC yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Jadi yang pertama, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep perencanaan dan pengendalian produksi, serta keterkaitan antara tahapan mulai dari forecasting hingga operational scheduling. Yang kedua, melalui pembahasan metode forecasting, aggregate planning, assembly process, MPS, MRP, load sizing, dan inventory control, mahasiswa mampu melihat bagaimana teori yang dipelajari di kelas diterapkan secara sistematis dalam konteks industri manufaktur. Yang ketiga, tim proyek ini melatih mahasiswa untuk berpikir analitis dan terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan produksi dengan mempertimbangkan aspek biaya, kapasitas, dan efisiensi operasional. Yang keempat, kerja kelompok dalam penyusunan proyek membantu meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, serta tanggung jawab mahasiswa dalam menyelesaikan tugas berbasis studi kasus. Next. Adapun saran dalam proyek hal ini, yaitu mahasiswa disarankan untuk memperdalam pemahaman konsep PPC dengan mempelajari studi kasus nyata di industri agar mampu mengaitkan teori dalam kondisi real di lapangan. Kedua, dalam penyusunan proyek selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan data yang lebih detail dan akurat sehingga analisis yang dilakukan menjadi realistis. Yang ketiga, mahasiswa perlu meningkatkan kemampuan penggunaan perangkat lunak pendukung seperti spreadsheet atau software perencanaan produksi untuk menunjang analisis kuantitatif. Yang keempat, dosen dan institusi pendidikan diharapkan dapat terus mendorong pembelajaran berbasis proyek agar mahasiswa memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan industri di dunia kerja. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami POA 04 kelas PPDA. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.